ruku yang berlebihan itu makruh. Makanya kan paling sempurnanya apa? Lurus seperti satu minimalnya ini rohahnya itu seukuran memegang dengkul, walaupun dengkul itu nggak dipegang sebisa. Itu begitu. Jadi berlebihan di dalam menundukkan kepala saat ruku makruh. Yang 12. Wasalisa asyaraha yang ke-13. Italatut tasyahudil awwali fi ghairil ma'mumi. Memperlama tasyahud yang pertama, yakni di rakaat yang kedua. Kalau sholatnya 3 atau 4 rakaat. Tasyahud yang pertama dilamain lagi. Fi ghairil ma'mum, bagi selain makmum. Berarti siapa? Imam dan orang yang sholat sendiri. Makruh bagi dia untuk memperlama tasyahud. Memperlama yang dimaksud bagaimana? Bihaitsu zadahu walau bis salati 'alal ali aw du'ai. Sekiranya dia menambah kepada tasyahudnya walau bis salati 'alal ali, sekalipun dengan menambah salawat atas keluarga Nabi, awid du'ai atau doa. Itu makruh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Titik dah. Karena ketika dilanjutkan dengan keluarganya atau semisal dilanjutkan dengan doa bagi imam atau orang yang sholat sendirian, ketika dilanjutkan bacaan itu menjadi makruh. Makanya ketika tadi itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, titik. Untuk tasyahud awal, makruh untuk menambah bagi imam dan orang yang sholat sendiri. Jadi ketika Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahu Akbar, langsung tarik bangun. Amma idza lam yazidhu, apabila tidak menambah kepada tasyahud awalnya, ya fala karahata, maka tidak ada kemakruhan. Kalau enggak nambah-tambah, enggak ada kemakruhan. Gitu ya. Kemudian warabi'a asyaraha, dan yang ke-14 hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat, al-ittiba'u walau li ghairi rajuli. Ittiba' sekalipun bagi selain laki-laki. Apa itu ittiba? Wa huwa ayyaj'ala wasata lidaihi tahta mankibihil ayman wa tarafaihi 'alal aisari. Yang dimaksud dengan ittiba adalah menjadikan bagian tengah selendangnya, sorbannya, bagian tengahnya dia taruh di mana? Tahta mankibihil aiman, di bawah bahunya yang kanan. Wa tarafaihi, dan kedua sisi dari sorbannya, dari selendangnya, alal aisar, itu ada di sisi kiri. Begitu ya. Itu makruh. Apa? Ini sorban, anggapnya disebut. Ditaruh di bawah begini bobek. Nah itu makruh pada saat sholat. Jadi pada saat sholat, sekalipun bagi selain laki, perempuan ada sekarang yang pakai selendang ini. Kalau ketika sholat selendang itu cara makainya jangan dengan cara ittiba, jadi menjadikan bagian tengahnya ada di sisi bawahnya yang kanan, kemudian ujungnya kiri, di kedua ujungnya.
bayangan ya. Itu namanya ittiba. Kemudian wa khamisa asyaraha, yang ke-15 yang dimakruhkan di dalam sholat, tasybikul asabi'. Apa artinya tasybik al-asabi'? Wa huwa idkhalu ba'diha fi ba'din, memasukkan sebagian jari jemari pada sebagian yang lain. Ini kan jari dimasukkan sebagian pada sebagian yang lainnya. Nah, ini namanya tasybik. Ini makruh dilakukan di dalam sholat. Bagaimana kalau di luar sholat? Amma kharijus sholat, kalau di luar sholat maka jawabannya dirinci, ditafsir. Fa in kana fil masjidi, jika orang itu berada di dalam masjid, tujuannya muntadhiran lis-salati, nungguin salat, walau ghairu mustaqbilil kiblat, sekalipun tidak menghadap kiblat, fahuwa makruhun aidan, itu juga dimakruhkan. Di dalam masjid lagi nungguin sholat, baik belum iqomah atau nunggu hadirnya imam, dia kagak ngadep kiblat, lagi baca-baca kaligrafi. Nah, tangannya ini makruh begini, kasih baca-baca tangan tasybik, namanya tasybik. Walaupun nggak ngadep kiblat, maka itu juga dimakruhkan. Wa illa, nah tafsiran yang kedua, rincian yang kedua, jika dia tidak berada di dalam masjid, ya fa'ala, maka tidak dimakruhkan. Kalau di luar masjid, tasybik itu tidak dimakruhkan. Jadi ada dua rinciannya kalau tasybik di luar sholat. Qala syekhuna, berkata siapa syekh kita? Muhammadun Hasbullah, namanya Muhammad Hasbullah, sama ini orang tua. Inna tasybika, katanya sesungguhnya tasybik yurisun nu'asa, itu bisa mewariskan ngantuk. Makanya kalau ngaji, kalau ngapa-ngapain tangan jangan gini mulu, itu mewarisin ngantuk itu. Itu mewarisin kan? Kalau lagi ngaji, tangannya jangan gini, itu mewarisin ngantuk. Kenapa sih ngantuk? Lagi ngapain, lagi baca Quran, lagi baca zikir, lagi hadir sholawat gitu ya, lagi kerja, lagi apa, tangannya jangan begini, kata ulama. Kata Muhammad Hasbullah, katanya. Kenapa? Karena tangan yang begini itu mewarisi ngantuk. Kalau orang Betawi kita kan dilarang buat begini. Orang tua dulu melarang buat kita kalau duduk begini. Kayaknya hidup kayak ogah banget itu. Ada itu orang Betawi. Apa namanya kalau begini? Lupa. Saya dulu karena saya SMP-nya di Rorotan, banyak sedikit tahu itu istilah-istilah Betawi. Karena kalau Pulau Jahe nggak begitu banget istilah Betawi. Saya pernah disuruh sama istrinya Kiai Mulki, almarhumah Umi Roida. Saya disuruh ngambil sendok, tapi bilangnya tesi. Kata saya tesi aja. Iya, tapi tesi. Saya di rumah nggak pernah diajarin tesi soalnya. Kata saya tesi. Saya ke dapur diam. Umi kan manggilnya Umi. Umi punya kopi. Mana tesi?